Ya ini kan kemanusiaan tuh teman-teman. Jadi memang kita lihat perubahan iklim ini kan kita lihat sangat tajam ya, membuat kita ya risiko daripada menghadapi ketahanan pangan itu salah satu seperti sekarang. Kalau perubahan musim ekstrim seperti begini, ya pemerintah tidak hanya mengharapkan produk lokal yang tumbuh saja, tapi juga harus mencari solusi seperti sekarang. Ya, kita buka akses supaya ada pemberian makan gratis, buka akses supaya ada beras murah. Ini semata-mata kan demi kemanusiaan. Karena kalau kita lepas, kasihan juga mereka. Jadi ya ini memang upaya kita salah satu untuk membantu mereka. Ya, sambil tentu tidak bisa berhenti berusaha. Orang kasih kita tidak berarti kan kita tidak bisa berusaha lagi. Ya, terus berusaha. Tapi dengan kondisi alam seperti begini, ya pemerintah punya kewajiban harus punya solusi seperti sekarang. Ya. Ini satu lagi terkait stok pangan kita di Kabupaten Malaka sendiri seperti apa? Kalau stok pangan itu cukup. Hanya ini persoalannya kan kenaikan harga beras secara nasional. Ini yang harus diantisipasi. Walaupun kita stok cukup, tapi kan dia tidak bisa menekan harga kalau sudah diinstruksikan dari pusat. Ini persoalannya kita hadapi. Satu lagi ini soal sawah ya. Ya. Mengalami kekeringan salah pantau di beberapa kecamatan. Ya. Salah satu faktornya itu irigasi yang betul. Beberapa ratusan meter ini. Saya sudah instruksikan perintah kepada PU, kepada pertanian supaya cek. Dan mungkin saya tidak tahu hari ini. Saya lihat waktu kalau kondisi memungkinkan saya turun. Untuk saya lihat di mana yang harus kita buka, ya kita buka. Ya. Tapi minta maaf teman-teman, ini kan kadang kami terbentur kewenangan. Jadi untuk saluran primer harusnya punya kewenangan provinsi. Kami dari bongkar Semarang, kami itu Semarang bongkar. Kalau tadi kami kan nak tegur, dan harus koordinasi dulu dengan provinsi. Kalau mereka bilang, oh silakan. Gitu. Kalau ya kami cari tenaga, biar tenaga kami turun. Nah ini yang kita harus bangun terus. Tapi kalau kewenangannya di daerah, kita langsung turun eksekusi. Persoalannya di situ. Ya. Oke, cukup banyak. Hari ini kerjasama dengan mana, Pak? Demar. Berarti dengan Pak. Teknis dengan Pak. Kemarin ada pemeriksaan dari polisi terhadap OLP dan kasus itu. Kalau itu teknis ya, itu masalah teknis. Jadi silakan ya. Dan saya tidak berani intervensi hal teknis. Silakan itu mereka punya urusan. Cukup baik, cukup. Untuk saat ini stok pangan sebetulnya masih aman. Hanya persoalannya karena ini masalah global terkait krisis pangan dunia. Jadi krisis pangan dan krisis energi saling berkaitan sehingga menimbulkan fluktuasi harga yang tidak bisa dibendung. Sehingga akibatnya tuh masyarakat yang ekonomi lama yang kena dampak. Oke, berarti stok kita ada ya? Stok ada. Itu diperkirakan kira-kira berapa ton? Dan bisa menjamin dalam beberapa bulan ke depan atau seperti apa? Kalau ini menurut perhitungan kami, dia sampai bulan Desember itu masih aman. Kan namanya pangan ini kan dia tidak hanya beras toh. Ya ada jagung, ada ubi kayu, ada pisang. Itu dikonversikan untuk kebutuhan itu masih aman sampai Desember. Baru ini kegiatan diselenggarakan oleh ekonomi atau ketahanan pangan? Ekonomi dan ketahanan pangan. Jadi leading sektornya ketahanan pangan, ekonomi itu sebagai koordinatornya. Ini ketahanan pangan kita cukup. Kenapa perlu diadakan pasar murah ini? Kenapa tidak diambil saja di masyarakat Malaka untuk kita jual kembali? Kenapa harus kerjasama dengan Bulog? Ya sebetulnya kita sangat senang mengambil di masyarakat, tapi sekarang persoalan kan masyarakat kan bertahan untuk stok dalam rumah tangga, dia tidak jual untuk keamanan dia, sehingga kita ambil di Bulog dengan harga yang bisa terjangkau. Dari pemerintah yang beli sendiri ini? Ya. Dengan harga berapa tuh? Lihat mitra. Jadi dari Bulog itu 1 kilo 10.000. Jadi mitra jual ke masyarakat ya 11.500. Pemerintah kerja dengan mitra pihak ketiga untuk beli lagi di Bulog untuk dijual ke masyarakat. Jadi kami dari ketahanan pangan menunjuk. Menunjuk. Kita memberikan rekomendasi kepada UDD Mart untuk menjadi mitra pemerintah sehingga bisa ambil barang di Dolok. Gitu di prosedur harus begitu. Oke. Informasi itu 9.700 di Bulog. Tidak.
Tidak ada. Sekarang berapa? 10.250. Terkait ini Bapak Kadis, berarti bisa kita berkesimpulan bahwa beras Nona Melaka yang digaungkan oleh Bupati Melaka ini tidak efektif untuk menekan harga secara nasional. Soalnya seperti yang kita dengar, kita swasembada pangan. Apakah beras Nona Melaka ini tidak bisa menekan harga pangan harga beras secara nasional? Ya, kalau itu saya no comment karena itu sebetulnya kewenangannya Dinas Pertanian. Kami di Ketahanan Pangan ini hanya mengurus kondisi-kondisi begini baru. Kami hanya menghitung kebutuhan, kemudian ada langkah-langkah apa yang mau diambil oleh pemerintah. Kami konsultasikan ke pimpinan setuju, kami berusaha untuk mencari mitra untuk melaksanakan. Siap. Kalau itu swasembada pangan kan terkait masalah produksi teknis. Siap. Jadi